Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali dalam renungan harian kita yang terambil di dalam Yakobus 4 ayat 7. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu yang kami dengar saat ini. Berkatilah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 7 ini dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali merasa aman dan santai. Namun justru saat kita lengah, bahaya bisa datang tanpa kita sadari. Seorang penjaga malam tidak boleh tertidur, sebab saat ia lalai, pencuri bisa masuk. Demikian juga dalam kehidupan rohani. Kita dipanggil untuk berjaga-jaga. Tidak semua ancaman terlihat jelas. Seringkali godaan datang perlahan melalui kompromi kecil, pikiran negatif, atau keinginan daging yang dibiarkan. Kalau kita melihat di dalam Yakobus ini, Bapak Ibu mengingatkan kita untuk tidak hidup sembarangan, tetapi kita hidup dengan kewaspadaan rohani. Surat Yakobus ini ditunjukkan kepada orang-orang percaya yang tersebar dan sedang menghadapi berbagai tekanan hidup. Dalam pasal 4, Yakobus ini menegur jemaat karena perselisihan, keinginan duniawi, dan sikap yang tidak selaras dengan kehendak Allah. Ada kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Di tengah kondisi itu, Yakobus memberikan solusi yang tegas. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Bapak Ibu, artinya apa? Kehidupan rohani membutuhkan kesadaran, sikap waspada, dan keputusan yang aktif untuk berpihak kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, berjaga-jagalah berarti hidup dalam kesadaran bahwa ada peperangan rohani. Kita tidak boleh lengah terhadap dosa kecil, kompromi kecil, atau pikiran yang menjauhkan kita dari Tuhan. Berjaga-jaga dimulai dengan tunduk kepada Allah, yaitu hidup taat, mau ditegur firman, dan menjaga hubungan doa. Ketika kita tunduk kepada Allah, kita memiliki kekuatan untuk melawan iblis. Dan firman Tuhan jelas berkata, jika kita melawan dia, ia akan lari dari kita. Dalam kehidupan sehari-hari juga, ini berarti kita harus cepat menolak godaan, menjaga hati dari kepahitan, menjaga mata dan pikiran dari hal yang tidak kudus, serta terus membangun disiplin rohani. Waspada bukan berarti takut, tetapi sadar dan siap. Kita percaya bahwa Yesus adalah teladan sempurna dalam berjaga-jaga. Ketika dicobai di padang gurun, ia tidak lengah. Ia melawan iblis dengan firman Tuhan. Yesus menunjukkan bahwa kemenangan atas godaan bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena ketaatan penuh kepada Bapa. Melalui kematian dan kebangkitannya, Kristus telah mengalahkan kuasa dosa dan iblis. Karena itu, kita tidak berjaga-jaga dengan kekuatan sendiri, tetapi dalam kemenangan Kristus. Oleh sebab itu, hidup beriman bukan hidup yang santai tanpa kewaspadaan. Kita dipanggil untuk tunduk kepada Allah dan melawan setiap godaan. Jangan lengah, jangan kompromi, tetaplah dekat dengan Tuhan. Ketika kita berjaga-jaga dalam Kristus, kita tidak hidup dalam ketakutan, tetapi dalam kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, biarlah kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.